Ini kunci F ya, Bill? F. Wow. Awesome. Ada sekedar kudapan, Bill. Nanti bantu nyanyi yang kenceng ya, Bill. Bantu nyanyi kenceng. Coach Ricky, halo. Jennifer, semua di gereja aman ya. Cia, Tommy, Vesta, wow. Bill ada cici sepupuku ikut dari Philadelphia. Oh wow. Ci Grace from Philadelphia, America. Coach Roy, Ci Weni, how are you? Semua yang sudah bergabung, percaya di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat dan luar biasa hari-hari ini, Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan selalu mengasihi, menjaga Anda, membimbing Anda, menuntun Anda, memberkati Anda, dan tidak pernah meninggalkan Anda sekalian. Ci Angeline, how are you? Saya lihat olahraga terus ya, stay fit, dan terus jadi singer yang memuliakan nama Tuhan. Ada Haryono, wow. Yosep, how are you? Long time no see. Gimana itu diskusnya? Ini ahli ikan ini, Bill. Yosep sekarang jadi ahli ikan. Shalom Mariono, shalom. Buat semua di YouTube channel New Life Indonesia, saya juga menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. Nanti siang saya melayani lagi, ada pemberkatan pernikahan. Tapi pagi ini tetap setia, ketemu dengan jemaat doa pagi yang begitu mengasihi Tuhan, begitu haus di YouTube maupun di live Instagram. Yuk sama-sama datang, buka hati kita sama-sama terima rema yang baru, kita terima anugerah yang baru. Ingat apa yang firman Tuhan katakan, masalah sehari cukup untuk sehari saja, jangan pikirkan yang kemarin. Bahkan kemenangan yang kemarin biarlah untuk yang kemarin ya. Oh, ada yang minta dibantu doa untuk proses operasi ya. Nanti setiap jemaat yang membutuhkan doa, jadi Anda bisa direct message ke nomor yang nanti tertera di bawah ini. Dan juga ada nomor dari Gereja New Life Indonesia. Para pendoa sekarang sudah standby untuk mendoakan Anda. Dan saat ini berdoa juga, yuk kita arahkan kedua tangan, kita buka dengan mendoakan Saudara Haryono. Berdoa untuk proses operasi dari istri Saudara Haryono saat ini. Tuhan, percaya bahwa tangan Tuhan yang berlubang paku terus ada menjamah, benar-benar menyembuhkan istri dari saudara kami ini. Di dalam nama Yesus, percaya sungguh mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Thank you Lord. Semua ikut nyanyi sama-sama, menyembah Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Thank you, Jesus. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Oh, semuanya di rumah nyanyi, this is my desire to honor you, Lord. Amen. With all my heart
I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. Amen, amen. Adore is in you. Saya mau lihat semua tangan-tangan terangkat. Kita berserah kepada Tuhan, katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Amen, amen, Tuhan. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Semua yang di rumah sama-sama katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sama-sama. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. Yes, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. I give you my heart. I give you my soul. Oh, I give you my heart. I give you my heart. Give you my soul. I give you my heart, oh God. Give you my heart. Give you my soul. Sama-sama katakan, I give you my heart. I give you my soul, oh Lord. Give you my heart. I give you my soul. Ramayana Moshena, Kaulah kuatku, Kau benteng hidupku Tuhan. Kaulah harapan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Yesus, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupuja. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan terus katakan dalam hati saya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang ada di hadapanmu, Tuhan pegang kendali. Tuhan tahu segalanya. Tuhan selalu berjalan, bukan hanya di depanmu, di sampingmu, di kanan kirimu, di belakangmu. God is all over you. Terimalah pewahyuan yang baru. Terimalah pewahyuan yang sempurna dari Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah, Dia adalah satu-satunya Bapa, dan satu-satunya Tuhan yang hidup, Elohim Yahweh. Dia sungguh-sungguh mengasihimu. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau. Ingat baik, sedetik pun tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, tetap menyembah Dia, angkat kedua tanganmu tetap. Kau bisa berbahasa lidah, kau boleh berbahasa lidah. Enggak bisa berbahasa lidah, it's okay.
Dia mengerti bahasa air mata. Dia mengerti saat ini ada yang sangat gundah sekali dengan pekerjaannya. Bingung, Anda ada di persimpangan jalan. Anda tidak tahu harus seperti apa. Anda tidak tahu harus kemana. Tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan berikan hikmat saat ini. Turun di dalam nama Yesus. Kinamotopora bashi. Kiranaramashi karanaramashi. Kiranaramashi karanaramashi. Terimalah kebaikan Tuhan. Terimalah pengurapan Tuhan pagi ini. Terimalah saat ini anugerah Tuhan. Ada yang selalu merasa tertolak dan tidak layak pagi ini. Segala sesuatu yang saya rasakan pagi dari Allah Roh Kudus selalu berhubungan dengan hati. Merasa nggak layak, tertuduh, merasa tertolak. Tuhan, Anda cabut setiap tuduhan masa lalu. Setiap tuduhan masa lalu, kata Tuhan. Ada orangnya di sini. Aku cabut di dalam nama Yesus. Aku lepaskan anugerah, damai sejahtera dan kebaikan Tuhan Yesus saat ini. Terima anugerahnya, terima kebaikan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu mengerti, Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang selalu berjalan bersamamu. Terima kasih Allah Kudus. Ada yang punya masalah di hipnya, di pinggulnya. Saat ini pagi ini sering merasa nyeri, sakit, kadang datang dan pergi, datang dan pergi. Anda tidak tahu harus bagaimana lagi. Taruh tangan kananmu di hipmu yang sakit saat ini, bagian hip. Tuhan Yesus saat ini memulihkan engkau. Dengar baik, Tuhan Yesus saat ini memulihkan engkau. Dia menjamamu saat ini. Dia menyembuhkanmu dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Saya percaya hadirat Tuhan yang sama. Ketika kita menyembah Dia, bukan hanya Dia hadir, tapi Dia menunjukkan kehadirannya. Karena ada orang-orang yang rindu. Ini orang-orang yang rindu Tuhan. Angkat kedua tanganmu di rumah saat ini. Dimanapun kau berada saat ini. Di mobilmu, kalau di mobil tetap pegang setir. Ya, of course. Kalau Anda di rumah, angkat kedua tanganmu saat ini. Saya berdoa saat ini ada kasih dan penghiburan dari Tuhan. Ada yang bersedih sekali pagi ini. Ada yang sangat sedih hatinya. Tuhan hiburkan. Engkau akan memiliki hati yang baru. Segala sesuatu dimulai dari hati. Hati yang sederhana. Hati yang mau menyembah. Hati yang mau bertobat. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang yakin sungguh-sungguh, sama-sama katakan, selama ku. Jadikan ini komitmenmu pagi hari ini. Pelayananmu, keluargamu, pekerjaanmu hanya bagi nama Yesus. Ini Tuhan komitmen kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ku hidup bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembah-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami terima kebaikan, terima anugerah-Mu Tuhan. Kami mau benar-benar mengkhususkan hidup kami untuk Engkau. Tidak ada hal eksklusif yang baik selain mengeksklusifkan diri kita untuk kerajaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa diduakan, Tuhan yang tidak bisa dinomorduakan, dan Tuhan yang tidak layak untuk ditaruh di nomor kesekian. Dia yang layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan, bahwa hidup ini harusnya kita tidak minta apa-apa selain kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Jangan minta yang lain pagi hari ini. Minta satu, untuk hidup ini semakin memuliakan nama Tuhan, semakin rendah hati, semakin seperti Kristus. Ajar kami pagi hari ini lewat sebuah ayat yang sederhana untuk kami dengar dan kami hidupi sungguh-sungguh. Dan tentunya setiap hari kami mau bertobat, setiap hari kami mau upgrade diri kami, setiap hari kami mau semakin seperti Yesus. Di dalam nama Yesus, amin. Saya baru dengar dari tim di gereja, karena YouTube lagi ada masalah jaringan ini dan itu. Jadi semua teman-teman yang menonton di YouTube, saya welcome Anda di live Instagram ini. Welcome to the family. God bless you. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 5. Haleluya. Saya kasih judul sermon pagi ini yaitu kerendahan hati. Kemarin saya merenungkan, saya selalu tanya Allah Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan? Jam 10 malam, ya kemarin kami family time, ya kami ada kegiatan dari pagi, kami nggak berhenti sampai sore, ya sampai hampir malam, ya pulang ke rumah hampir jam 6. Tapi kemarin ya orang tua, mertua saya sangat pengen untuk kita berkumpul. Jadi akhirnya kita semua, ipar saya satu keluarga, ipar saya dan ipar saya tinggal bersama dengan orang kedua mertua saya, kami sama-sama berkumpul. Dan itu betapa indahnya setelah 2 tahun, Bill. Setelah 2 tahun tidak pernah kumpul semua bareng. Kemarin kita pertama kalinya untuk kumpul dan ada rasa haru, ada rasa dimana ya di tengah-tengah pandemi ini ternyata banyak yang kita mesti syukuri. Ya kalau yang tinggal di Surabaya, kita ini tinggalkan, saya di daerah timur, ya mertua saya di daerah selatan. Mungkin nyetir mobil cuman 20-30 menit maksimal kalau dulu zaman macet, Bill. Tapi kita bisa membayangkan kalau 2 tahun tuh nggak bisa kumpul semua, sedangkan tinggal cuma hanya beda beberapa menit. Tetapi kemarin bisa kumpul satu keluarga. Kalau Anda bisa kumpul keluarga, Anda bisa punya waktu bersama-sama. Oh, hargailah itu. Lebih daripada kita berpikir untuk liburan ke luar negeri, keluar kota. Ternyata ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Ya, lalu pulang dari sana jam 10 malam kira-kira, Tuhan katakan tentang kerendahan hati. Dalam hati saya sangat jelas Tuhan bilang kerendahan hati. Lalu Tuhan ingatkan saya ayat ini. Ya, ini hati Tuhan untuk Anda. Terima itu setiap hari Sabtu pagi. Ini bukan isi hati Pastor Irwan, karena Pastor Irwan selalu berusaha untuk selalu connect dengan hatinya Tuhan. Sekalipun itu bukan butuh effort yang seperti apa, karena Tuhan ingin sekali untuk connect dengan kita. Tetapi saya selalu berusaha untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau.
Seperti itu pula kalau saya mengembalakan gereja, saya selalu berusaha untuk mengembalakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Begitu pula Anda, ayo usahakan untuk kalau kita bekerja, untuk kalau kita pelayanan, apapun itu, usahakan selalu untuk kepentingan Tuhan. Sehingga kita hidup itu nggak penuh dengan drama. Kita hidup itu nggak mudah tersinggung. Kita hidup itu nggak mudah untuk mendengarkan apa kata orang. Tapi kita hidup untuk Kristus. Dan Kristus tahu itu. 1 Petrus 5 ayat 5 kita baca sama-sama semua yang di rumah dengan suara yang keras ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, kepada yang muda terlebih dahulu. Katakan aku muda, kita semua muda, amin. Saya selalu katakan di gereja, di bawah 100 tahun kita semua anak-anak muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Wow. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Part yang pertama dulu. Ini poin tidak saya siapkan, nanti akan ngeflow sesuai dengan aliran Allah Roh Kudus. Demikian jugalah kamu. Firman itu benar-benar spesifik kepada kamu. Kalau bisa ditulis semuanya, di sini ditulis setiap nama Anda. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu kelebihanmu, Tuhan tahu kekuranganmu, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang tidak engkau butuhkan, Tuhan tahu apa yang saat ini sedang ada di dalam hidupmu. Jadi firman ini khusus untuk kamu, kata Tuhan. Hai orang muda, Tuhan mau pakai orang-orang muda, tetapi Tuhan melihat setiap hati yang siap. Dan dikatakan tunduklah kepada orang-orang yang tua. Tunduk itu artinya hipotaso. Hipotaso itu artinya gini, penuh dengan respect. Tunduk dan taat itu berbeda. Untuk sesuatu, kepada setiap otoritas, Tuhan katakan, entah itu bangsa dan negara, gereja, pimpinanmu di perusahaan, pimpinanmu di sekolah, ya guru, siapapun itu. Kita semua tidak ada pilihan selain kita tunduk. Apalagi dengan pemimpin otoritas yang benar-benar menjalankan firman Tuhan. Kita bukan hanya harus tunduk, tetapi tunduk dan taat. Tetapi ayat ini general untuk semua hal. Sekalipun ada orang yang belum kenal Tuhan, tapi Tuhan taruh posisinya di atas kita. Kita mesti tunduk, kita mesti respect. Hari-hari ini yang kurang di society, yang kurang diajarkan di gereja-gereja. Selain kita memotivasi mereka, selain kita memberitakan tentang bagaimana caranya menjadi yang lebih baik. Gak apa-apa, gak ada salahnya. Tetapi respect itu yang harus kita belajar hari-hari ini. Seperti Tuhan Yesus respect semua orang. Kalau kita mau dipakai Tuhan jadi berkat, simple aja. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kepada orang Farisi, Tuhan bisa ngomong sesuai dan relevan kepada mereka. Kepada orang-orang di zaman itu, pengusaha-pengusaha, bangsawan-bangsawan, orang-orang terhormat, mereka bisa kagum dan berkata bahwa Tuhan itu benar-benar penuh dengan hikmat. Ketika Tuhan menjadi manusia dan dia masih muda, umurnya 12 tahun, berbicara tentang firman kepada rohaniwan, kepada orang-orang yang rohani, orang-orang yang kelihatannya pemuka-pemuka agama. Mereka pun kagum. Dan tahu nggak kok saya bisa ngomong ini tiba-tiba? Ingat nggak? Ya ketika itu, ya Tuhan tetap tunduk kepada waktu Bapaknya. Tuhan itu tetap sehebat apapun dia ketika dia manusia, dia 100% manusia, 100% Allah. Tetapi dia tetap tunduk kepada kehendak Bapaknya. Kehebatan kita bukanlah alasan untuk kita tidak tunduk kepada siapapun. Ini boleh dicatat. Karisma kita, talenta kita tidak menjadi alasan untuk kita tidak tunduk kepada siapapun. Hari-hari ini ada banyak orang bertalenta. Hari-hari ini, of course, lebih banyak kalau dibandingkan dulu di zaman-zaman tahun-tahun yang dulu. Lebih banyak orang berkarisma, lebih banyak orang bertalenta, tapi sedikit orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati hari-hari ini semakin sedikit, susah untuk menemukan orang yang benar-benar hatinya murni hari-hari ini. Dan ternyata Tuhan itu pernah bilang di firman-Nya ya, di Alkitab 1 Samuel 16 ayat 7, bahwa manusia melihat apa yang di depan mata. Setuju sampai hari ini. Kenapa saya terus melatih anak-anak Tuhan yang saya gembalakan? Untuk kita belajar seperti Tuhan kita Yesus. Kita bisa relevan di dalam banyak hal. Bahkan kita bisa belajar dalam firman Tuhan. Sekalipun kita mungkin di dunia marketplace bukan full time seperti saya hamba Tuhan. Tetapi kita matang di dalam. Kita menjadi orang-orang siap, menjadi orang-orang dewasa.
Tetapi saya juga mengajar setiap orang yang saya gembalakan untuk kita ini tunduk, terutama tunduk kepada otoritas Allah terlebih dahulu. Ya, poin yang pertama, belajar tunduk tanpa syarat. Tolong admin bantu saya. Ya, poin yang pertama, belajar tunduk tanpa syarat. Belajar respect tanpa syarat. Apakah gunanya kalau kita bisa respect orang yang memang layak untuk kita respect? Layak kita respect itu dunia bilang apa? Kalau orang itu lebih hebat dari kita, misalnya kita ini guru olahraga, tetapi kita bertemu dengan master coach olahraga dari luar negeri, kita bisa respect kepada orang itu. Itu biasa, katakan di rumah, itu biasa. Kita penyanyi, kita ketemu dengan penyanyi yang lebih hebat, kita bisa tunduk dan respect kepada orang itu biasa. Kita seorang pekerja, ya, atau kita ini seorang staff, kita bisa tunduk dan respect kepada bos kita yang gaji kita. Itu biasa. Tapi saya tantang Anda pagi hari ini untuk kita belajar tunduk kepada orang yang dunia katakan harusnya nggak layak untuk kita respect. Itu susah loh. Susah. Saya pun jawab jujur, susah. Untuk kita tunduk kepada orang yang seakan-akan berlaku tidak adil kepada kita. Tunduk sama dengan respect ya. Untuk kita respect itu susah. Tapi pagi ini saya rasa ada orang-orang yang mesti lepaskan egonya untuk kita mulai tidak terus ngomongin hal yang negatif tentang orang yang saat ini mungkin kita merasa menyakiti hati kita. Hari-hari ini dengar baik New Life Church, bahkan jemaat yang bukan New Life Church, dengar baik. Saya merasakan impresi yang sangat kuat dalam hati saya itu gini. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas Anda semuanya. Bahkan saya rasakan ada promosi Tuhan yang sedang menuju di dalam hidupmu yang Tuhan sedang pegang dan sedikit lagi Tuhan lepaskan itu. Tapi Tuhan menunggu untuk hatimu siap untuk mengalami setiap ujian ini. Hati Tuhan Yesus pun diuji, apalagi kita. Kalau Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita, Dia yang punya segalanya, ingat loh, Dia punya segala sesuatu, tetapi Dia merendahkan dirinya. Bahkan Alkitab berkata Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang dipertahankan. Wah, sebagai hak loh. Tuhan punya hak untuk menuntut. Tuhan punya hak untuk menyatakan dirinya dengan cara yang Dia mau. Tetapi Dia memilih cara yang paling rendah untuk membuktikan bahwa kerendahan hati itu adalah kehendak Allah. Saya nggak bilang gini, kerendahan hati sebagai kunci ini, kunci itu. Kunci ini, kunci itu. Udahlah, kita nggak belajar 5 langkah untuk lebih sukses. Kunci untuk lebih lagi diberkati. No. Saya cuma mau ajar satu kunci aja hari ini. Yaitu kunci untuk lebih melekat dengan hatinya Tuhan. Tuhan berbicara kepada orang yang rendah hati, dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak. Dan dikatakan di sini, dan kamu semua, bukan hanya kepada yang muda, ya, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendah hati bukan hanya dilihat dari depan ya. Selama saya melayani 20 tahun ini, banyak orang yang kelihatan rendah hati. Betul ya, ini gereja, betul ya Bill? Kelihatannya rendah hati. Tetapi mereka melakukan itu untuk performa mereka. Ada banyak loh tokoh-tokoh politik dalam dan luar negeri gitu ya, kelihatannya rendah hati tetapi untuk pencitraan. Banyak hamba Tuhan pun kelihatannya rendah hati tapi pencitraan. Hari-hari ini kata-kata pencitraan ini sedang populer dan benar-benar sudah merasuk ke hati banyak orang. Lakukan ini untuk supaya lebih image-nya seperti ini. Lakukan ini untuk supaya lebih diterima. Ya, kompromi supaya orang itu lebih suka. Kok Anda lebih pusing dengan apa yang orang katakan dan apa yang orang suka dan tidak suka dalam hidupmu daripada apa yang Tuhan itu suka engkau lakukan? Kadang-kadang saya bingung ya. Hari-hari ini banyak orang tuh hidupnya ribet kayak drama Korea. Orang tuh yang hidupnya tuh mikirin orang lain ngomong apa, mikirin orang lain image-nya depan orang lain seperti apa. Waduh, kalau aku lakukan ini aku senangkan banyak orang atau enggak? Ribet banget. Ayo, mari yang merasa ribet pagi ini kita bertobat sama-sama. Saya selalu katakan bertobat itu setiap hari. Amin. Kalau kita mau jadi Kristen yang sejati, Kristen yang di-upgrade, kita kudu bertobat setiap hari. Bertobat setiap hari itu benar-benar di sini loh. Kapanpun
Bukan cuma ketika kita saat teduh pagi hari atau sore hari, kita harus selalu alert. Ada alarm ketika kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggal dalam hidup kita. Allah Roh Kudus menguasai hidup kita. Menguasai artinya jangan cuma terbatas, oh ya aku saat teduh pagi setengah jam, malam setengah jam. Enggak. Kita benar-benar menempatkan posisi diri kita. Rendahkanlah dirimu satu yang terhadap yang lain. Di hadapan Tuhan pun kita harus selalu menempatkan diri kita di tempat yang paling rendah. Supaya ketika urapan Tuhan turun, supaya kasih Tuhan turun, teguran Tuhan turun, benar-benar jos dalam hidup kita dan mengubahkan hati kita. Setiap waktu, setiap saat. Makanya ada lagu berkata, setiap jam ya Tuhan, setiap detik, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tahu lagu ini? Yuk nyanyikan sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tahu gak? Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan. Kita kalau mikir ku perlukan, kita langsung mikir materi, kita pikir hutang kita pikir pekerjaan kita pikir semua kebutuhan kita. Padahal kita juga perlu Tuhan untuk terus menegur kita, mendidik kita. Ingat khotbah saya hari-hari ini 3 bulan terakhir ini loh, tentang hati, teguran Tuhan, arahan Tuhan, bimbingan Tuhan. Kita perlu Dia untuk selalu mengarahkan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kau jatuh. Ingat baik, sekalipun kau jatuh, Tuhan akan angkat engkau kembali. Rendahkan dirimu yang satu terhadap yang lain. Tuhan izinkan untuk kita pakai tempat Ciputra World. Kemarin saya meeting bersama dengan tim dari mereka. Saya selalu katakan kita bukan lagi 2 tim. Orang yang rendah hati selalu memikirkan kepentingan orang lain. Dan kemarin waktu kita meeting, kita berbincang-bincang, kita ngomong tentang bagaimana menyesuaikan dengan keadaan saat ini, bagaimana gereja-gereja di Jakarta, hamba-hamba Tuhan Jakarta telepon saya, mereka menunggu bulan Desember seperti apa, apakah akan ada wave ketiga dan sebagainya. Yang saya pikirkan bukan melulu bagaimana New Life Church lebih besar, bagaimana kita meraih dalam tanda kutip kita bisa lebih memanfaatkan koneksi ini, enggak. Tapi waktu saya ketemu mereka, saya katakan kita satu keluarga, sekalipun saya gembala gereja. Anda semua pemimpin-pemimpin mall, tapi saya pikirkan mall Anda, supaya ketika New Life Church ada di sana, mall kamu bisa ramai. Itu kita bisa berbincang-bincang sampai saya melihat dari raut wajah mereka dan pembicaraan di mereka, kok bisa ya pemimpin-pemimpin gereja ini begitu rendah hati dan ngobrol kayak temen. Ya itu semua kasih karunia Tuhan ya. Saya nggak kalau ngobrol dengan orang itu seakan-akan saya menempatkan diri saya sebagai saya gembala sidang, saya lebih berhak untuk ngomong. Saya selalu untuk gini loh, dengan jemaat pun ingat nggak, siap saya khotbah, saya selalu bilang gini, saya dan Anda itu sama. Saya cuma dipercaya ngomong lebih banyak aja karena saya dipercaya sebagai gembala. Tapi status kita di hadapan Tuhan sama, kita semua hamba Tuhan. Saya pun masih terus belajar untuk bertobat. Saya pun terus belajar untuk juga ditegur. Anda pun juga. Dan saya waktu kita nanti 3 minggu lagi kita pakai tempat kebaktian bersama-sama, kita sepakat sama-sama. Bukan hanya memikirkan untuk tempat kita semakin ramai atau semakin baik, itu penting. Tetapi juga penting supaya tenan-tenan di sana, semua yang buka tempat makanan, mereka diberkati, mereka ramai. Beberapa hari lalu waktu kami survei dan doa di sana untuk penyelesaian interior, saya lihat di bawah gereja udah mulai buka satu persatu, ada satu kafe yang mereka saya dekati waiternya, saya dekati GM-nya, saya bilang jangan khawatir ya, nanti 3 minggu lagi itu gereja di lantai 4 akan buka, jangan khawatir, nanti tempatmu pasti diberkati. Hari-hari ini orang rendah hati itu dikasih Tuhan hati yang besar untuk bisa melihat orang lain juga sukses, untuk bisa melihat orang lain juga mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan ada iri hati, jangan ada hati yang
dengki dan congkak ketika kita melihat orang lain berhasil. Kita selalu iri hati, bahkan kita tidak mau mendoakan orang lain untuk berhasil. Ayo kita menjadi pendoa-pendoa yang silent di belakang layar untuk mendoakan seseorang. Saya tantang Anda, PR dari doa pagi, itu mendoakan seseorang untuk orang itu bisa berhasil dalam kehidupannya. Yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi, rendah hati apa? Tolong admin dibantu. Yang kedua, rendah hati itu adalah besar hati. Besar hati untuk melihat orang lain sukses. Rendah hati adalah besar hati. Jadi hatinya besar, hatinya lapang. Dan yang terakhir, dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini bahasa aslinya sangat luar biasa. Dan ini Allah menentang itu bukan berarti Tuhan itu menentang terus Tuhan itu nggak mau lihat wajah orang itu, nggak menentang. Di sini artinya gini, Tuhan berlawanan arah dengan orang yang congkak. Jadi kalau kita terus memiliki kesombongan dalam hidup kita, Tuhan itu berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti ditinggal dengan kegerakan yang seharusnya Tuhan kasih. Tuhan berlawanan arah artinya Tuhan nggak sinkron, ya toh? Kalau kita lihat, ya ini kan sinkron kan, ya tutup alkohol ini. Kalau orang yang congkak itu ketika rencana Tuhan mau digenapi nggak sinkron, bukan Tuhan nggak mau pakai hidup Anda, tapi Tuhan, aksesnya Tuhan itu selalu dari hati. Aksesnya Tuhan itu selalu dari kemurahan hati. Loh, bisa orang sukses kelihatannya hebat, tetapi hatinya, orang seperti itu tidak akan benar-benar merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidupnya kalau cuman sukses. Tapi saya selalu katakan, di dalam Tuhan bukan hanya ingin Anda sukses, tapi Tuhan ingin Anda berbuah. Allah menentang orang yang congkak, Tuhan berlawanan dengan mereka, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati membuat belas kasihan Tuhan turun. Itu poin yang ketiga. Catat 3 poin ini, direkap oleh admin. Dan itu benar-benar ngeflow dari hatinya Tuhan. Saya nggak siapkan 3 poin, tadi saya benar-benar nggak siapkan 3 poin ini. Tetapi Anda catat dan bawa pulang, admin, tolong di-post lagi 3 poin ini. Untuk supaya benar-benar pagi hari ini, kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Dan memiliki hatinya Tuhan dalam hidup kita. Itu aja yang penting. Bagaimana pastor cara rendah hati? Saya nggak akan kasih kunci, 5 kunci untuk menjadi rendah hati. Tapi saya cuman benar-benar berdoa supaya ada hatinya Tuhan turun atas setiap hidup jemaat Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, ada hati yang mau bertobat, ada hati yang mau ditegur, ada hati yang mudah dibentuk. Hatinya Tuhan turun atas setiap kehidupan jemaat-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Hati yang melawan, hati yang terus pahit, hati yang terus marah, hati yang gundah, diganti dengan hati yang penuh dengan kasih karunia. Hati yang mudah mengasihi, hati yang mudah bertobat. Dan setiap jemaat doa pagi ini Tuhan, di live Instagram ini sungguh-sungguh belajar tunduk tanpa syarat. Yang pertama, yang kedua, belajar untuk besar hati. Dan yang ketiga, rendah hati membuat belas kasihan turun atas setiap kita. Hamba berdoa saat ini ada belas kasihan Tuhan turun. Penghiburan, kebaikan, kemurahan Tuhan turun. Angkat kedua tanganmu, katakan, terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Oh, umat memuji-Mu selamanya. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan sebelum terima doa berkat. Oh, thank you Jesus, Jesus. Haleluya. It's only by your grace I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace, only by your grace that I could live today. It's only by your grace. Semua karena anugerah Tuhan. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hari Minggu besok
datang onsite. Bagi Anda yang bisa onsite jam 10 dan jam 12, sahabat saya Pendeta Wahyu Pramudia akan melayani kita. Besok 3 kali ibadah lagi berarti Bill ya, 3 kali kebaktian lagi sebelum kita menempati Ciputra World. So, ayo sungguh-sungguh rendah hati untuk kita bisa appreciate 8 tahun kita di tempat ini. Kita masih akan tetap pakai tempat ini tentunya, tapi Tuhan menambahkan tempat yang baru. Berdoa supaya benar-benar tempat ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua hati tertuju pada Kristus. Ya, live nanti jam 4 sore buat Anda SMP 1 sampai SMA kelas 3. Ikut cari di Instagram New Life Indonesia, Live Indonesia. Juga YouTube New Life Kids besok jam 9. Ya, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku atas seluruh kehidupanmu. Ketika engkau angkat kedua tangan, kami serahkan sekali lagi pembangunan Ciputra World. Bahkan kami berdoa saat ini bukan untuk hanya pembangunan, tapi untuk mall ini diberkati Tuhan. Banyak tenant yang semakin banyak buka. Mereka juga cash flow mereka, semuanya planning mereka. Sungguh-sungguh Tuhan tuntun satu persatu. Tuhan melihat 1-2 orang yang tulus hati di sana. Dan benar-benar kehendak Tuhan terjadi atas Ciputra World seperti di sorga. Tentunya pembangunan Tuhan sudah sertai, Tuhan benar-benar berjalan bersama setiap tim, dan kami percaya Tuhan hikmat yang tak terselami turun ke setiap kami. Terimalah berkat yang sempurna atas keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, keturunanmu, diberkatilah pelayananmu, pekerjaanmu, studimu, relationshipmu, segala sesuatu dalam hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan amin. Bless you semua yang dari Amerika, dan koko saya, Pak Hoover juga dari Amerika. Buat Jesusi semua satu keluarga, speak blessings upon you and all your family. Cik Grace dari Philadelphia, juga dari Singapura, Jakarta, Semarang, Bandung, semuanya. Have a great weekend, God bless you. See you tomorrow.